Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah husnul khatimah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahim di kediaman Bapak Haji Agus Sofi dan istri. Kita doakan Allahumma barik lahum bima razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian hadis ya, hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-13. Mencintai kebaikan untuk orang lain. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khatimi Rasulillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kita baca bareng-bareng, ini hadisnya enggak panjang ya. La yu'minu, monggo. Ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi hadis yang ke-13 ini hadis sudah terkenal ya. Sudah viral lah namanya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari nomor 13, hadis Muslim nomor 45. La yu'minu artinya tidak beriman, atau la atimul iman, tidak sempurna imannya. Tidak sempurna iman seseorang ya. La yu'minu ahadukum, jadi salah satu dari kalian. Kum itu berarti jamaahnya. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, bahasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, sehingga mencintainya, yuhibba mencintainya, li akhihi untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, segala yang dicintainya untuk dirinya. Jadi ma di sini segala, ma segala. Yuhibba li akhihi ma, jadi mencinta untuk saudaranya segala yang dicintai untuk dirinya. Kebaikan ya. Jadi dalam hal ini ya memang kebaikan-kebaikan kita itu harus disampaikan kepada orang yang kita cintai, sesama orang yang beriman. Jadi prinsipnya cinta itu memberi, bukan apa? Bukan mengambil. Orang korupsi kan mengambil ya, itu bukan cinta itu ya, itu pencuri namanya ya. Maka kita tidak boleh mencuri cinta ya. Jadi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, artinya mencintai untuk saudaranya segala yang dicintainya untuk dirinya, berupa apa? Kebaikan. Dan tidak menyukai untuknya segala yang tidak disukai untuk dirinya. Inilah prinsip dari cinta sama orang yang beriman. Yuhibbu li nafsihi, ini cinta dan kasih sayang. Arane kasih sayang. Kasih itu apa kasih? Kasih memberi ya. Ketika kita memberi maka timbul sayang. Maka Rasulullah pernah menekankan salinglah beri hadiah, nanti akan timbul kasih sayang.
Maka pada kesempatan ini saya mengajak pada jamaah husnul khatimah sesuai dengan cita-cita kita, bahwa kita jangan sampai kita meninggal tetapi ada salah di antara kita. Jadi amalan-amalan kita menjadi hilang, percuma. So besok di hari kiamat ya, itu ada syafaat banyak. Ada syafaat Al-Quran. Di saat kita lemah dengan syafaat Al-Quran, itu kita jadi kuat. Walaupun sehebat apapun, kalau sakaratul maut kan gak berdaya kan. Walaupun sudah bintang 7. Ketika sakaratul maut padahal waktu jadi penguasa, wah hebat sekali. Gak ada yang berani. Suara Tuhan aja salah, kalah. Tetapi dia gak berdaya. Di alam kubur gak berdaya. Di padang mahsyar gak berdaya. Tetapi dengan Al-Quran yang gak berdaya itu jadi kuat. Maka Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Saya ingin tanya, masih 1 hari 1 juz ya? Halo? Ya. Mestinya naik ya. Zaman dulu kita aktif 1 hari 1 juz, ini malah setengah juz. Malah kadang-kadang juznya ganti. Juz Al-Bukat. Jadi kalau 1 hari 1 juz itu umur kita sebenarnya nggak cukup. Kita kan cita-citanya pengen selama hidup tidak-tidaknya 1000 kali khatam. Bisa nggak 1000 kali khatam? Insya Allah. Kalau 1000 kali khatam berarti butuh umur berapa? Ya 1 hari 1 juz. Berarti kan 1 bulan khatam. 1 tahun 12. Taruhlah Ramadan tambah 3 15. Kita memang mungkin hidupnya 70 tahun misalnya. Mulai menghatamkan mulai sekarang misalnya. Umur 50. Berarti hanya 20 tahun. 20 kali 15 berapa? Hanya 300. Kita cita-citanya pengen 1000. Nah ini maksudnya itu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Karena Quran itu yang akan menolong kita di saat suami enggak bisa nolong istri. Istri enggak bisa nolong suami walaupun cintanya kayak apa di dunia enggak bisa nolong nanti. Yang nolong ya Quran. Nah, di antara syafaat Al-Quran ada syafaat uzma. Syafaat uzma ini begini Bapak Ibu hadirin. Jadi Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat uzma. Di antaranya, kalau kita sudah masuk surga dengan syafaat uzma, kita akan diangkat derajatnya tinggi lagi. Kalau kita sudah divonis masuk neraka, dengan syafaat uzma, izinkan gak jadi masuk neraka. Kalau kita mau masuk surga, cuman lama sekali gak masuk, dengan syafaat uzma disegerakan. Dan yang terakhir, orang yang sudah masuk neraka dengan syafaat uzma, Allah izinkan dikeluarkan. Makanya saya tak bosan-bosan pada sahabat-sahabat semua, cintailah Rasulullah ya, terutama dalam hal amalan-amalan kesehariannya. Katanya cinta Rasul, tetapi tidurnya enggak persis seperti Rasul. Ya kalau enggak persis ya mirip lah gitu ya. Cara makan, cara bekerja, berusaha, ibadah dan seterusnya. Maka perbanyaklah sholawat, terutama hari Jumat. Masya Allah ya, Allah telah istimewakan hari Jumat sampai-sampai setiap hari neraka jahanam itu sudah nyalakan. Hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu setiap hari neraka jahanam dinyalakan. Kecuali hari Jumat. Bicara Allah menghormati hari Jumat, memuliakan hari Jumat. Maka di hari Jumat itu, di antara amalan-amalan sekitar 33 amalan dalam kitab Zaidul Ma'ad, itu di antaranya fa'aksirus salah, perbanyak sholawat. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kita kalau hari Jumat sholawat berapa kali? Halo? Nah, perbanyak itu ya. Bukan hanya di sholat, di luar sholat. Di luar sholat ya.
Itu banyak pemimpin-pemimpin dunia yang menyegerakan setiap hari sholawat sampai 1000 kali. Ya, memang perbanyak, boleh 1000, 2000, kemana? Tapi setidak-tidaknya kalau dalam zikir pagi sore, setidak-tidaknya pagi 10 kali, sore 10 kali. Ini di luar sholat ya, di luar sholat ya. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau sholawat yang dalam sholat ya, dalam sholat. Nah, seperti tahiyat itu. Baik. Jadi itu syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah. Jadi sekitar syafaat itu ada 10. Nah, di antara syafaat yang 10 itu ada syafaat kaum mukminin. Sesama orang yang beriman itu akan memberikan syafaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dianggap pertemuan kayak gini tuh hanya kegiatan seperti tidak. Justru pertemuan yang seperti ini yang besok akan saling memberi syafaat. Taruhlah nanti misalnya ya, karena banyak dosa ya, kita masuk neraka. Tetapi dengan teman yang pernah menjadi saksi, ngaji bareng, puasa bareng, ya puasa bareng ya, buka puasanya ya, sholat malam kadang bareng ya, umroh bareng, haji bareng, masalah saja bareng. Nanti besok akan bisa menjadi saksi. Ya Allah, dia itu teman saya, sekarang masuk neraka. Saya mohon kepada Engkau ya Allah agar diberi kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka. Ini namanya syafaat mukminin. Dan apabila, ini kata Rasulullah, mereka orang-orang yang beriman ya, melihat bahwa diri mereka telah selamat, mereka berkata tentang saudara-saudara mereka, wahai Rabb kami, tolonglah saudara-saudara kami. Mereka dulu sholat bareng sama kita, mereka dulu itu puasa dan berbuat kebaikan bersama kami. Lalu dalam hadis yang panjang Allah berfirman, masuklah ke neraka dari siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar dinar, maka keluarkanlah ia. Jadi kita diberi kesempatan mencari teman yang di neraka. Misalnya kita di surga, sudah selamat gitu ya. Nanti kita teman-teman dulu husnul khotimah, kok yang jarang berangkat di mana ya? Misalnya itu ya. Oh, di sana. Nah, kita mohon sama Allah, masuklah ke neraka, firman Allah. Dan siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar dinar, maka keluarkanlah ia. Lalu Allah membuat mereka tidak dapat tersentuh api. Jadi orang-orang yang masuk surga, masuk ke neraka karena dia iman, dia nggak tersentuh api. Mau nyari temennya. Ini namanya syafaat orang yang beriman. Maka di sini hadisnya la yu'minu ahadukum. Nah, la yu'minu ahadukum. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, setelah dia masuk ke neraka ya, api tidak bisa menyentuhnya ya. Masya Allah ya. Sebagian mereka, teman-teman kita, ada yang tubuhnya masuk ke neraka sampai kaki, dan ada juga sampai betis. Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Lalu keluar. Allah berfirman lagi, masuklah siapa yang kalian dapati memiliki iman sebesar setengah dinar. Nah, jadi yang sebesar dinar, imannya adalah lumayan. Ini udah yang setengah dinar, cari. Maka keluarkanlah ia. Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal, lalu kembali. Nah, di sini lagi Allah berfirman lagi, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Masuklah siapa yang kalian dapati mereka memiliki iman sebesar debu. Sebesar debu kayak apa? Sebesar debu. Kalau dinar kan besar ya. Kalaulah ada saudaramu, temanmu, sahabatmu yang beriman, imannya itu sebesar debu, maka keluarkanlah ia, dan mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Inilah pentingnya Bapak Ibu kita berjamaah. Jadi orang kadang-kadang kan sombong. Apa sih fungsinya jamaah? Ngabisin waktu, tenaga. Mendingan kalau hari kayak gini,
kita jalan-jalan saja. Tidak. Maka Masya Allah ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kegiatan yang seperti ini berapapun yang kita hadir, karena banyak kegiatan, diantaranya mungkin tetap kita laksanakan, tidak boleh berhenti. Paling sebulan sekali, ya. Lama-lamanya 2 jam. Pernah nggak kita pertemuan 5 jam? Pernah, kalau kita ke Jogja, ya. Kapan-kapan kalau sudah aman, ya piknik gitu ya. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan hadis ini. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai untuk saudaranya segala yang dicintainya untuk dirinya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita punya rezeki, ketika kita punya waktu, bahkan senyum saja itu adalah kebaikan untuk saudara kita. Nah, jangan sampai di antara kita nanti ada permusuhan, ada namanya al-muflis. Saya sering nyampaikan, atadruna manil muflis. Tahu nggak orang yang bangkrut? Muflis itu artinya bangkrut. Mayati yaumil qiyamah bis salat wa siyam wa zakat. Orang yang bangkrut adalah orang yang besok di hari kiamat banyak pahala salatnya. Bukan hanya wajib, sunnah dilakukan. Bukan hanya sunnah muakkad saja, yang ghairu muakkad dikerjakan. Sunnahnya. Setelah salat puasa dia kerjakan. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah dia lakukan. Kadang ia sunnah harian. Apa puasa sunnah harian? Nabi Dawud. Kalau enggak harian, kadang dia mingguan, pekanan, Senin, Kemis. Kadang bulanan, Ayyamul Bid. Kadang sewaktu-waktu istighfar seperti Arafah. Kadang juga ya, dia itu kalau lagi semangat semua puasa dikerjakan, insyaallah. Tetapi mengapa dia dikatakan bangkrut? Mayati yaumal qiyamah bisalat wa siyam wa zakat. Ya, wa qad satama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa daraba hada. Dia sering menyakiti orang. Katanya dia itu sesama orang yang beriman, tapi sering mencaci, maki, memfitnah, menghibah. Ini bulan Rabiul Awal. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, difitnah, dibully, dikriminalisasi, bahkan mau dibunuh. Ya kan? 13 tahun. Bayangkan kita sehari disengit geni kanca kaya ora satu turu. Ini 13 tahun. Tetapi ketika sahabat-sahabat sudah lumayan, udah kita lawan saja Rasul. Jangan, Allah belum perintah. Sampai dia hijrah. Hijrah aja mau dibunuh kan. Maka mulailah pada tahun kedua Hijri. Tahun 2 Hijri ya. Ada perintah untuk bagaimana kita orang-orang yang beriman agar melawan orang-orang yang telah sombong. Surat 22 Allah berfirman, inilah perintah mulai perang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Maka terkenal pada waktu itu perang apa? Perang Badar. Badar itu ada 2, Badar Sugro, Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Masya Allah. Tahu nggak? Kalau perang ini itu pasukan muslimin itu sangat minim sekali perbekalannya. Diterangkan Rasulullah itu sekitar 27 kali perang. Kita udah perang berapa kali? Belum ya. Kapan-kapan kita perang Pak Wijaya. Iya. Jadi sekitar Masya Allah ya. Ya, pertama perang melawan hawa nafsu dulu lah ya. Jadi ada 27 kali saya sebutkan. Di antaranya perang yang luar biasa adalah perang pertama, perang Badar. Nanti ada perang-perang yang terkenal itu, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ya, ada perang Tabuk. Bahkan ada perang yang Rasulullah juga berdarah-darah di situ sampai dikabarkan meninggal. Itu perang Uhud itu ya. Rasulullah juga pernah berperang melawan orang-orang Romawi gitu. Jadi sampai meluas. Nah, perang Badar Kubra ini terjadi pada bulan Ramadan
tahun 2 Hijriah. Jadi baru tahun kedua ya dari Mekah gitu. Kedua. Nah, yang menjadi sangat prihatin itu pasukan Islam ya, yang 313 orang itu pedangnya cuma 8. Pedangnya lihatnya kelapa. Pedangnya cuma 8, baju perangnya cuma 6, lainnya siap ya. Ontanya ada 70, dan onta itu kadang ditunggangi, kadang kalau kita nggak ada makanan disembelih gitu. Untuk makanan. Kudanya berapa kira-kira? Dari 313 pasukan muslimin, kudanya cuma 2. Bayangkan ya. Nah, tetapi orang-orang kafir pasukannya sudah lengkap. Dari 1000 orang, dia itu punya persenjataan lengkap. Kalau sekarang itu meriam lah apa semacam apa? Itu sekitar 600. Bayangkan, kita cuman berapa tadi? 8, dia punya 600. Ya. 700 ekor onta. Kita ontanya berapa tadi? 70 ya, 700 sama 70. Kudanya 300. Nah, 300 sama 2 gitu ya. Tapi Masya Allah dengan semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan ya orang-orang kafir. Bahkan Abu Jahal dalam riwayat itu ya dia tewas ya. Baik, ini kisah yang sangat banyak itu ya. Maka saya nyampaikan yang disebut bagaimana agar kita tidak dengki pada orang. Sebab nanti kan pahala kita bisa hilang gara-gara dengki belum minta maaf. Itu namanya muflis. Maka kedengkian itu dibagi dalam Sarah Arba'in An-Nawawi ada 3. Ini kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ya. Kedengkian itu ada 3 dengki. Yang pertama, dia dengki sama orang padahal dia sama saudara muslim sendiri ya. Ia menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain dan meraihnya untuk dirinya. Kalau bisa orang itu nggak ada yang kaya saya saja. Bagaimana caranya? Bisa dengan kasar dia orang itu. Ya, dia bisa dibunuh orang itu asal kekayaannya untukku. Nah, inilah kedengkian yang luar biasa. Ini penyakit dengki itu adalah penyakitnya iblis. Penyakit iblis itu. Kenapa saya harus sujud di depan Adam? Adam itu kan kembangannya apa itu? Saya kan lebih dulu itu. Penyakit orang-orang kafir itu begitu, Pak. Hati-hati dia. Nah ini, jadi pertama kata Imam Al-Ghazali, hasud tingkat pertama ia menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain dan meraihnya untuk dirinya. Orang-orang yang nggak suka dengan kita itu pengennya kita itu hancur. Ya. Maka Masya Allah ini. Wa itu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail turhibun nabi. Kita memang harus punya ya kekuatan ya. Kekuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hasud yang tingkatan kedua, ia mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain meskipun nikmat tersebut tidak diraihnya. Ulangi ya. Ia mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain meskipun nikmat itu tidak diraih. Kalau yang pertama kan harus saya udah milik. Tapi yang kedua, sing penting kayak rugi. Sing penting kayak sedih, susah. Nyong ora oli ora apa-apa. Nah, jadi, tapi dia merasa puas kalau dia menderita. Oh, ini penyakit hasud yang kedua. Tingkatan yang kedua. Yang ketiga, ia tidak mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain, tetapi ia tidak suka. Intinya tidak suka. Hari ketemu penjob. Pun bisa nih. Nah, itu kan. Nah, ini tingkatan ketiga. Tidak suka itu bagian dari hasud. Dan ini penyakit hati. Kalau penyakit hati tidak disembuhkan, boro-boro tadi 1 hari 1 juz. Kata sahabat Utsman, jika hatimu bersih, maka engkau tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa jemu membaca Al-Quran. Mengapa kita 1 hari nggak bisa 1 juz? Karena kita mungkin punya hasud. Karena kita punya penyakit hati. Maka segera sembuhkan. Nah, cara menyembuhkan ini Bapak Ibu, pertemuannya seperti ini, pengajian seperti ini, zikir, qiyamul lail dan seterusnya. Itu adalah bagian dari bagaimana mengobati hati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
al-mu'minuna kal jasadil wahid. Idza istaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Ini dalam hadis ya. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Dan juga dari hadis An-Nu'man bin Bashir. Kaum mukminin itu seperti satu tubuh. Al-mu'minuna kal jasadil wahid. Jadi orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Idza istaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh merasa demam dan tidak bisa tidur. Pernah kita nggak bisa tidur? Pernah. Ngapain? Ya karena sakit hati bisa. Ya, mikir utang urusan nyaur bisa juga itu ya. Nah, maka ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka ini penting. Kalau kita sudah bisa mengutamakan ini, nggak bisa tidur, alhamdulillah. Kalau bisa menjaga, bisa tidur, alhamdulillah. Siapa tahu nanti kita bisa bangun. Orang kan kadang-kadang mengeluh, Pak Ustaz, saya nggak bisa tidur, justru senang Bu. Sih kenapa? Nah kalau nggak bisa tidur kan kita bisa berjus-jus baca Quran. Iya kan? Lo nggak bisa tidur malah plongo, ya. Pikiri orang-orang, ambil Quran kalau nggak bisa tidur. Iya. Maka ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Yang pertama, ainun bakat fi khosyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, bagaimana kita nggak takut? Ya. Ketika kita meninggal sendirian kan? Ada yang bila dibawa. Bapak Ibu, Salman Al-Farisi, yang gitu ya. Kenal Salman Al-Farisi? Kenal enggak? Kenal di mana dia? Enggak kenal. Salman Al-Farisi itu orang kaya sebenarnya, tapi dia meninggalkan dunianya karena ingin mencari kebenaran. Harta ditinggal, keluarga ditinggal, karena keluarganya enggak iman. Dia tuh dulu Majusi, nyembahnya api. Bahkan disuruh jaga jangan sampai api ini padam. Tapi dia akhirnya mencari kebenaran. Dia pindah agama Nasrani. Akhirnya dia pindah lagi mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu. Dan dia diamanati oleh Rasul, bahkan dia diridhoi. Ketika Rasulullah mau meninggal, saya ridho di antaranya dengan para sahabat, salah satunya Salman Al-Farisi. Kalau Rasulullah ridho berarti calon penghuni surga. Selama hidupnya. Dia itu sampai hidup zaman sahabat Utsman. Perang Khandaq itu atas inisiatifnya. Dia pernah jadi wali kota. Tapi sepeser pun gajinya nggak pernah diambil. Ada nggak zaman sekarang seperti itu? Ada. Ketika kampanye kan gitu. Buat program luar biasa. Satu, pan ngecat langit. Ya kan? Pan nguras laut. Sepeser pun nanti akan nggak saya ambil. Iya gaji paling satu cuil, tapi kan ngambil yang lain. Nah, ini. Maka Masya Allah ya. Dia itu pejabat, ketika ditawarin jadi pejabat lain berikutnya dia nggak mau. Rata-rata pejabat sekarang gimana? Oh, kalau perlu di alam kubur ada pemilihan lagi biar jadi lagi. Katanya ini kata-kata yang istimewa ini dari Salman Al-Farisi. Jabatan itu manis ketika dipegang dan terasa pahit ketika dilepas. Rata-rata kan gitu ya. Udah kita misalnya lah, contoh saja ya, misalnya kita sebagai pimpinan, manis kan, semua hormat. Orang-orangnya ya anak kiriman lah, dari anak buah, senang kan? Pas dilepas, si kenal belaka, pahit kan? Itu. Jadi jabatan itu terasa manis ketika dipegang, tetapi terasa pahit ketika dilepas. Ketika mau meninggal,
Ya, mau meninggal. Kira-kira hartanya apa? Bekas wali kota kira-kira biasanya hari mantan pensiunan pejabat, orang-orangnya hartanya apa, Pak? Ya, mobilnya, ya, umai gede. Bahkan saya pernah, ya, nggak usah disebutkan, mantan pejabat buat rumah. Ini semua datang sendiri, besinya besar-besar 1 truk, rumahnya ribuan meter. Pejabat. Nah, bagaimana dengan Salman Al-Farisi ketika mau meninggal? Punya harta cuma 1. Dititipkan kepada istrinya, istriku tolong yang saya titipkan ambil. Ternyata dia itu hanya 1 botol minyak wangi. Tolong ambilkan air dalam gelas, minyak wangi masukkan ke dalam air, kemudian dipercikan kepada seluruh tubuhku. Karena sebentar lagi malakul maut akan datang kepadaku, dan malaikat itu suka dengan wangi-wangian. Jadi bapak-bapak itu, ibu-ibu itu wangi-wangiannya khusus untuk suami. Kalau bapak-bapak memang dianjurkan sunnahnya untuk menebarkan wangi ketika ibadah. Karena masjid itu utamanya laki-laki dan kita dalam keadaan wangi, malaikat suka. Termasuk rumah kita, biar selalu didatangi malaikat, biar wangi. Wangi. WC-nya biar wangi kan. Ya, selalu dibersihkan gitu ya. WC itu tempat setan. Baik, jadi itu harta yang disukai hanya minyak wangi. Jadi orang kalau mau meninggal itu hikmahnya ya wangi lah ya, biar malaikat itu bersahabat. Jadi kaum mukminin ini seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka saya sampaikan, mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di jalan Allah. Maka saya sering sampaikan sama teman-teman, kalau malam gak bisa tidur, itu jagalah untuk sabilillah, baca Quran. Imam Syafi'i itu pernah habis isya baca Quran sampai subuh. Sampean pernah beli? Jadi Imam Syafi'i pernah sholat subuh, imam yang lain juga sholat subuh, wuduknya dari isya nggak batal. Insya Allah ya. Nah kita kayaknya belum ya. Belum apa enggak? Coba. Pernah nggak bangun jam 1? Pernah. Nonton bola. Coba sekali-kali. Jam 1 sampai jam 4 itu bisa 4 juz. Coba ya. Ya dengan istirahat sebentar ya. Pernah nggak kita 1 hari paling banyak berapa juz? Paling banyak. Kalau 1 juz nggak banyak gitu ya. Paling banyak. Jadi bagusnya kita tingkatkan. Jadi jamaah husnul khotimah bersungguh-sungguh. Nah kita mau apa sih? Ya, di sisa-sisa umur kita, apalagi kan rata-rata kita sudah di atas 50 ya. Kecuali Pak Wijaya yang turun. Urung, Sinau. Pak Herul berapa Pak Herul? Jadi kalau sudah umur 40 itu kan disuruh banyak syukur kan? Rabbi ausini anaskura ni'mataka allati an'amta alayya wa la walidayya wa an amala shalihan tarduhu. Terusnya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kita disuruh bersyukur. Salah satu syukurnya itu ya dengan taat ya, dengan taat ya. Baik, hikmahnya dari hadis ini, hadisnya tak pendek, cuma hikmahnya banyak. Tolong nanti di rumah dibuka ya. Fotokopinya masih nggak sih? Masih, cuma lama nggak dibuka. Ya. Ada 7 pelajaran, ya, 7 pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Nanti tolong dibuka hadis yang keberapa tadi ya? 13. Dan ini hadis ini sudah terkenal. Dalam syarah Arba'in An-Nawawi disebutkan ya, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin berkata,
ada kekuatan yang luar biasa dari hadis ini, yakni hingga ia mencintai saudaranya, maksudnya saudaranya yang seislam, seiman, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, itu dari perkara agama dan dunia. Jadi bukan hanya dunia saja ya, termasuk agama. Kalau perlu, mengapa dia itu, kalau bisa, dia itu saudaraku, dia belum haji, belum umroh, kita punya rezeki dihajikan, itu maksudnya gitu. Nah kita kan kadang-kadang memang yang dipentingkan dirinya sendiri, saudaranya ini kurang dipedulikan. Berarti kita imannya belum sempurna. Bahkan Masya Allah, ya, saya sering cerita, kaum muhajirin ketika sampai Ansor kan nggak punya apa-apa. Ada yang menyampaikan, udah ini separuh hartanya untuk kamu memilih mana, depan apa belakang. Saya punya istri 2, ya kan? Sampai istri aja diberikan. Kamu mau milih mana? Milih yang ini, saya ceraikan dulu untuk dia. Nah, maharnya ya karena orang miskin. Nah ini maka pelajaran yang luar biasa dari hadis ini, satu Bapak Ibu bisa camkan, iman itu bertingkat-tingkat. Di antaranya ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna. Nah, maka ketika iman kita lemah, dibantu oleh teman-teman jadi kuat, biar kuat. Jangan kita sombong, wah saya udah hebat, biarkan mereka itu tidak hebat, biarkan mereka lemah. Maka saya sampaikan pada husnul khotimah, kalau ada teman, sahabat yang mungkin dulu kok aktif, sekarang nggak aktif, ya kita tanyakan, kenapa sih? Kan kita pengen bareng-bareng. Kan ada syafaat sahabat, ada sahabat orang beriman. Sudah disampaikan nggak mau, ini nggak masalah. Yang penting kan nasihat. Nah, kita kan kadang-kadang lah pan beli, pan makan, pan ora, suka tewak-tewak, ngerakan tewak-tewak. Nah, kan nggak egois. Ini namanya bukan sempurna iman kita. Nah, ini yang pertama, Yang kedua, Bapak Ibu, dalam hadis ini anjuran supaya mencintai kebaikan untuk kaum mukminin. Saya ulangi, anjuran untuk mencintai kebaikan untuk kaum mukminin. Kalau saudara kita yang jauh dari berbuat baik, kita punya kewajiban untuk mengajaknya kepada kebaikan. Jangan sampai ia jatuh, angkat ketika jatuh, ajak bersama-sama. Jangan sampai terjerumus ke neraka. Jadi kita salah. Kalau kita melihat saudara kita, ada saudaranya yang masuk neraka, taruhlah dia berbuat jahat, dibiarkan saja. Riba misalnya. Maka saatnya ketika kita bisa bertobat dari riba, ajak yang lain. Jangan biarkan. Nah ini hikmah yang kedua. Anjuran supaya mencintai kebaikan untuk kaum mukminin. Yang ketiga, dilarang menyukai untuk saudaranya apa yang tidak disukainya. Saya ulangi ya. Dilarang menyukai untuk saudaranya apa yang tidak disukainya untuk dirinya. Jadi ketika kita punya saudara, punya teman, punya sahabat nggak suka, ya bagaimana kita juga jangan sampai dia itu tersinggung dengan kita. Nah ini, wong nyong seneng sih pipe. Nah, kon ora seneng ora apa-apa, jangan gitu. Nah, maka senangkan bersama, harapan bersama. Sukailah orang yang menjadikan dia suka kita. Jangan sampai kita menyukai orang tapi dia tidak suka. Maka yang namanya cinta itu tadi saya sampaikan, memberi, bukan apa ya? Bukan apa tadi? Bukan mengambil. Berarti bagaimana kita itu menyenangkan orang agar orang itu merasa senang. Maka Masya Allah, ketika kita bisa saling saudara yang baik itu ketika dekat saling berbagi. Kita punya apa sih? Punya kacang, kasih kacang gitu ya. Punya apa? Tapi ketika jauh boro-boro mau kasih kacang dengan doa. Ketika dekat berbagi, ketika jauh dengan doa. Yang dekat juga dengan doa, tapi kan doa ketika jauh apa? Idza ta'arrajul li ahihi bi dhahril ghaib wa qalatil malaika amin wa laka bimithlihi di sahih. Apabila seseorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, maka pada saat itu malaikat akan mengamini dan kita pun akan dapat yang serupa.
Kadang-kadang kita mendoakan untuk sendiri ya. Cobalah sekali-kali kita doakan sahabat-sahabat husnul khotimah. Disebutkan namanya. Dia yang lagi menderita, dia lagi sakit, ya Allah angkatlah penyakitnya. Pernah enggak? Dijamah ya, mukminin, mukminat, muslimin. Terlalu banyak itu ya. Bingung nanti ya. Jadi boleh sekali-kali kita mendoakan khusus untuk saudara kita ya, saudara kita, terutama saudara kita yang sedang apa ya, bisa terjerumus, bisa terhina, bisa tersakiti, macam-macam. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, yang dapat dipetik dari hadis ini, tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana cinta saudara sendiri, menguatkan ikatan di antara kaum mukminin. Tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah pernah menekankan mukminin itu bagaikan satu tubuh, maka ikatan itu harus dikuatkan. Ini kan enggak, beda partai saja sudah mulai marah-marah. Dia merasa senang ketika orang padahal sesama iman di penjara. Ada kan? Dia lebih senang kepada ya temannya sendiri yang mahalnya karena dunia. Nah ini zaman sekarang itu. Orang baik dikatakan jahat, orang jahat dikatakan. Nah ini bahaya. Ini berarti tidak bisa mengambil hadis ini. Nah kita pelindung. Yang kelima, siapa yang bersifatkan dengannya maka tak mungkin berlaku zalim terhadap salah seorang dari kaum mukminin, baik berkenaan dengan hartanya, kehormatannya maupun keluarganya. Karena ia tidak suka bila seseorang menzaliminya dengan hal itu, maka tidak mungkin ia sendiri senang menzalimi seseorang berkenaan dengan perkara yang sama. Jadi haram hukumnya kita menzalimi saudaranya sendiri. Ya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jadi kalau kita menzalimi saudaranya berarti menzalimi diri sendiri. Karena kesempurnaan iman itu ya. Janganlah kau zalimi diri sendiri. Juga janganlah kamu zalimi dengan orang lain. Ini yang keberapa? Yang kelima. Kira-kira sampai di rumah kemutan beli ya? Insyaallah nanti ya kalau sudah jadi ya. Yang keenam. Yang dapat dipetik dari hadis ini, umat Islam wajib menjadi satu tangan dan satu hati. Ini kata-kata di sini. Umat Islam wajib menjadi satu tangan dan satu hati. Ini diambil dari keimanan yang sempurna, menyukai untuk saudaranya segala yang dicintainya, untuk dirinya sendiri juga. Kalau kita belum sampai di sini berarti iman kita masih lemah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang dapat dipetik dari hadis ini yang ketujuh, mempergunakan kelemah lembutan dalam berdakwah, dalam berbicara, seperti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi saudaranya. Jadi orang yang beriman dikatakan saudara, itu kan berarti yang menunjukkan alif itu artinya lembut. Allahumma alif bainahuma. Biasanya kita kalau ada pengantin, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Atau kita doakan Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah hati di antara kita, wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kita, wa hdina subulal salam, tunjukilah kita ke dalam jalan yang selamat. Seandainya suka, niscaya beliau mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga mencintai untuk seorang mukmin segala yang dicintainya untuk dirinya. Tetapi beliau mengatakan untuk saudaranya. Untuk saudaranya. Ini sebagai bentuk kelemah lembutan. Jadi sesama orang yang beriman itu harus lemah lembut. Ruhama'u bainahum. Nah, jangan kebalik gitu ya. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sekitar 45 menit ya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan. Jadi kita belajar hadis sebenarnya sudah banyak. Di antaranya pada hari ini adalah hadis yang ke-13. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.